Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita hari ini tentunya akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan teman-teman. Nah, apa aja sih yang akan aku bahas hari ini? Oke, gini. Yang pertama, aku akan bahas nih mengenai pilar negara nih teman-teman. Dan yang kedua, aku akan bahas mengenai nasionalisme. Nah, kira-kira soalnya kayak gimana sih Kak? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ya ke soal pertama nih mengenai pilihan negara yang berkaitan dengan apa nih? UUD 1945 ya, teman-teman. Nah, di sini ada teks nih, teman-teman, teks yang cukup panjang tapi bisa langsung kita ambil aja nih inti daripada teks nih. Mengenai apa nih? Mengenai Pilkada serentak tahun 2020 nih, teman-teman. Di sini di mana pilkadanya itu memilih apa nih? Kepala daerah, yaitu bupati, wali kota ataupun gubernur nih, teman-teman. Nah, dari uraian di atas, implementasi pasal berapakah sih nih di dalam UUD 1945 nih teman-teman mengenai pilkada nih teman-teman atau pemilihan kepala daerah? Yang opsi A, pasal 22E, B, pasal 18 ayat 1, C, pasal 18 ayat 2, D, pasal 18 ayat 3, atau E, pasal 18 ayat 4. Nah, teman-teman, kira-kira pasal di UUD yang mana nih yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah nih teman-teman? Itu yang ya teman-teman, pasal 18 ayat 4 nih teman-teman. Karena di dalam pasal ini menjelaskan nih bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis teman-teman. Kalau di pasal 18 ayat 1 ini mengenai apa nih? Mengenai NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu. Kemudian dibagi menjadi kabupaten, kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini tidak menjelaskan mengenai pemilihan kepala daerah ya teman-teman. Kemudian pasal 18 ayat 2 ini mengenai apa nih? Mengenai Pemda provinsi, kabupaten, dan kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini juga tidak membahas nih teman-teman mengenai pemilihan kepala daerah nih teman-teman. Kemudian di pasal 18 ayat 3 ini juga sama nih, tidak teman-teman, tidak menjelaskan mengenai pemilihan kepala daerah karena ini menjelaskan mengenai apa nih, yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, jadi kalau di 18 ayat 3 ini justru berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan pemilihan anggota DPRD nih teman-teman. Di pasal 22 ini tidak berkaitan dengan tadi ya, pemerintah daerahnya teman-teman. Jadi untuk soal ini, pasal di UUD yang berkaitan dengan pilkada atau pemilihan kepala daerah dijelaskan dalam pasal 18 ayat 4 atau opsi yang benar adalah yang E, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang kedua ya, teman-teman. Ini mengenai apa nih? Bhinneka Tunggal Ika nih, teman-teman, sebagai salah satu pilihan negara ya. Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia melalui A. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 66 tahun 1951, B. Pembukaan UUD 1945, C. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, D. Perpu nomor 2 tahun 2017, atau E. Pasal 32 tahun 1945. Yang mana nih teman-teman? Nah, ini termasuk salah satu hafalannya teman-teman untuk pilar negaranya. Nah, teman-teman, untuk soal ini jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Yaitu yang A nih, Peraturan Pemerintah atau PP nomor 66 tahun 1951 nih teman-teman. Nah, jadi melalui Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1951 ini ditetapkan nih secara resmi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara nih, semboyan resmi negara. Jadi, melalui aturan tersebut menentukan nih bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan negara Indonesia, teman-teman. Oke, kita masuk ya ke soal nomor 3 nih. Masih berkaitan dengan pilar negara, yaitu Pancasila nih teman-teman. Ini penalaran Pancasila nih. Banu menjabat sebagai seorang direktur dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa.
Sepanjang tahun 2018 sampai 2019, ia memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari konsumen, namun tidak menyetorkannya kepada negara. Akibatnya, ia merugikan negara sebesar 3,9 miliar. Perbuatan Banu ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, teman-teman, di sini perbuatan Banu ini memperlihatkan sikap apa nih, teman-teman? Sikap korupsi ya, teman-teman, itu dengan apa nih? Dengan menarik pajak atau memungut pajak, tapi tidak menyetorkan kepada negara nih, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga perbuatan Banu ini merugikan negara nih, teman-teman. Nah, berarti kira-kira ini bertentangan dengan sila mana nih, teman-teman? Benar banget nih, teman-teman, bertentangan dengan sila yang kelima nih, teman-teman, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di salah satu pengamalannya, itu ada nih, pengamalan itu adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, di sini kan, Banu dia sebagai direktur dari perusahaan, dia itu memungut pajak, tapi justru tidak menyetorkannya kepada negara. Nah, ini kan berarti dia apa nih? Dia menggunakan hak miliknya itu untuk apa? Untuk merugikan kepentingan umum nih, merugikan negara, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang E, kelima. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya nih. Dan untuk kalian yang saat ini sedang mengikuti CPNS 2023, aku mau nih ngajak teman-teman untuk join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya apapun seputar CPNS 2023. Tanya-tanya latihan soal, tanya-tanya model soal terbaru, atau tanya tips and trik mengerjakan soalnya, boleh banget nih ditanyakan dan tentunya secara gratis loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Aku tunggu ya di grupnya. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke soal yang nomor 4 ya, teman-teman, lanjutannya lagi. Presiden Republik Indonesia yang dikenal sangat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, serta kebudayaannya adalah A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, atau E. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang mana nih, teman-teman? Ini pengetahuan umum nih, teman-teman nih. Yang mana nih yang Presiden Indonesia yang sangat menghargai perbedaan nih, teman-teman? Yaitu Abdurrahman Wahid ya tuh teman-teman, atau yang biasa familiarnya itu adalah Gus Dur nih teman-teman. Jadi Presiden Indonesia ini yang keempat itu disebutnya sebagai apa nih? Beliau itu merupakan Bapak Pluralisme Indonesia. Karena kenapa nih? Karena beliau ini getol nih untuk mengangkat tema toleransi dan mengumandangkan bahwa Indonesia ini adalah milik seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan ras, suku, bahasa, etnik, bahkan agama. Dan juga Bapak Abdurrahman Wahid ini, beliau pernah nih mencabut instruksi presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat Tionghoa. Jadi dengan adanya pencabutan Inpres tersebut menjadikan apa nih? Menjadikan adanya kemerdekaan bagi etnis Tionghoa nih di Indonesia teman-teman, dan juga mereka bisa untuk merayakan tahun baru Imlek nih teman-teman. Jadi dengan adanya sikap tersebut menjadikan Bapak Abdurrahman Wahid ini dikenal sebagai presiden yang sangat menghargai perbedaan nih teman-teman. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman nih, berkaitan dengan bela negara ataupun patriotisme nih khususnya teman-teman. Patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, dan heroism atau patriotism dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda, maupun jiwa raga. Di bawah ini yang bukan merupakan tindakan patriotisme adalah A. Selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan baik dalam negeri yang terkena bencana maupun luar negeri seperti negara yang menjadi korban perang. B. Selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah agar orang tua tidak susah lagi. C. Ikut serta dalam kejuaraan Mobile Legends di tingkat nasional. D. Membantu mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yatim. Dan E. Melestarikan lingkungan supaya menjadi lebih hijau, kemudian menjaga agar tidak rusak. Nah, di sini yang ditanyakan apa nih teman-teman? Yang bukan merupakan tindakan patriotisme, berarti yang bukan merupakan tindakan apa nih? Tindakan berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang mana nih teman-teman berarti kira-kira?
Kita lihat opsi A nih, selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan nih. Ini termasuk ya teman-teman, termasuk dalam patriotisme nih, adanya sikap kita rela berkorban nih teman-teman. Bisa aja nih kita berpartisipasi misalkan dengan memberikan bantuan uang atau makanan, seperti itu ya teman-teman. Ada ya sesuatu yang kita korbankan gitu untuk kegiatan kemanusiaan ini. Berarti ini termasuk ya ini teman-teman, ini termasuk patriotisme. Kemudian opsi C nih, ikut serta dalam kejuaraan Mobile Legends di tingkat nasional. Ini juga sama ya teman-teman, ini termasuk dalam patriotisme nih teman-teman. Adanya rela berkorban nih, sikap rela berkorban untuk menjadi menang nih, atau menjuarai kegiatan Mobile Legends nih. Berarti kan ada yang dia relakan, ada yang dia korbankan, misalkan tenaga, kemudian ada waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang D nih, membantu mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yatim. Nah, sama ini juga termasuk nih, rela berkorban. Dia mendistribusikan makanan dan juga kebutuhan pokok. Berarti ada nih yang dia korbankan nih, teman-teman, dalam bentuk makanan dan juga kebutuhan pokok nih, teman-teman. Kemudian yang E, melestarikan lingkungan supaya menjadi lebih hijau, kemudian menjaga agar tidak rusak. Ini juga sama ya, teman-teman, ini termasuk nih. Nah, di sini kan dengan kita melestarikan lingkungan, biasanya dengan apa nih? Merawat tumbuhan dan lain-lain, menanam tumbuhan dan lain sebagainya. Berarti kan ada yang kita korbankan ya, misalkan uang kita nih untuk beli pupuk dan lain sebagainya, juga kita beli tanaman-tanaman baru agar lebih hijau lingkungannya. Nah, berarti yang mana nih teman-teman yang tidak termasuk ke dalam tindakan patriotisme? Yaitu yang B ya teman-teman. Selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah agar orang tua tidak susah lagi. Ini sebenarnya sikap positif ya teman-teman, tapi kurang tepat nih untuk menggambarkan sikap patriotisme karena tidak secara langsung ya berdampak kepada negara nih teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban tepat adalah yang B. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini dari aku mengenai TWK, Pilar Negara dan juga Nasionalisme. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!